Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umarul Faruq dari Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang biotermal. Biotermal atau dengan kata lain termodinamika. Termodinamika berasal dari kata termo dan dinamika. Termo yang artinya panas dan dinamika yang artinya pergerakan. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang energi yang berubah-ubah karena pengaliran panas dan usaha yang dilakukan. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur suhu ialah termometer. Termometer adalah alat ukur berskala yang dapat digunakan untuk menunjukkan suhu. Dalam biotermal terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Ketiga, radiasi. Dan yang terakhir, evaporasi. Konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan panas dari suatu objek yang bersuhu lebih tinggi menuju objek yang bersuhu lebih rendah dengan jalan kontak langsung. Contohnya, memegang batang besi dan kompres. Dalam konduksi terdapat dua macam penghantar panas, yaitu penghantar panas yang baik dan penghantar panas yang buruk. Penghantar panas yang baik bisa disebut dengan konduktor. Yang termasuk konduktor ialah besi dan logam. Dan sedangkan penghantar panas yang buruk ialah bisa disebut juga dengan isolator, yang contohnya seperti kayu. Secara sistematis, perpindahan kalor secara konduksi dapat dirumuskan seperti berikut. Yang kedua ialah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui aliran zat perantaranya. Zat perantara pada proses konveksi adalah air dan gas, di mana jika partikel-partikel air atau udara berpindah akibat massa jenis, maka kalor juga akan ikut merambat. Contoh dari peristiwa konveksi adalah gerakan air yang dipanaskan. Air pada bagian bawah akan memuai karena lebih dekat dengan sumber kalor, sehingga massa jenisnya akan berkurang dan bergerak ke atas dan akan digantikan oleh air yang suhunya lebih rendah yang bergerak turun karena massa jenisnya lebih besar. Hal ini pula yang menyebabkan air mendidih akan bergejolak. Selain itu, peristiwa angin laut juga merupakan contoh proses konveksi pada gas atau udara. Laju perpindahan kalor secara konveksi dapat diketahui melalui persamaan berikut. Dan yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah proses pemindahan panas gelombang elektromagnetik untuk bergerak tidak memerlukan medium perantara. Ketika kamu merasa panas tanpa adanya kontak fisik dengan benda tersebut, ini dikarenakan terjadinya radiasi. Perpindahan radiasi memiliki kecepatan yang paling cepat dibandingkan konduksi dan konveksi. Jumlah radiasi kalor yang diserap atau dipancarkan bergantung pada beberapa hal, seperti warna, orientasi permukaan, dan lain-lain. Misalnya, warna hitam yang menyerap radiasi dengan baik. Inilah alasan mengapa kamu terasa sangat panas ketika memakai baju warna hitam pada saat siang hari yang terik. Contoh dari radiasi ialah sumber panas matahari dan lampu listrik. Dan yang terakhir adalah evaporasi.
Evaporasi adalah metode terakhir pemindahan panas yang digunakan oleh tubuh. Ketika udara menguap dari permukaan kulit, panas yang diperlukan untuk mengubah air dari keadaan cair menjadi gas diserap dari kulit sehingga tubuh menjadi lebih dingin. Contoh evaporasi adalah berkeringat. Berkeringat adalah proses pengeluaran panas evaporatif aktif di bawah kontrol saraf simpatis. Evaporasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Umarul Faruq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.